Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena berkat perjuangan dari beliau kita bisa mengetahui mana yang hak dan juga mana yang batil. Kemarin sudah kita jelaskan di dalam pentingnya kita mempunyai wirid dengan waktu-waktu yang khusus dan harus mempunyai kebiasaan-kebiasaan di dalam mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menggambarkan tentang pentingnya terhadap sholat, khususnya di dalam sholat fardu. Bagi juga di dalam sholat sunnah. Sehingga disebutkan wala yang bagi antastaghilah binaflin mutlaqin fi waqti naflin warada fi sunnatil mutahhara min fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au qawlihi hatta ta'ti ala adatu akmalu minhu. Maka seharusnya bagi kita untuk menyibukkan diri di dalam mengerjakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah diriwayatkan di dalam sunnah yang sudah jelas dari pekerjaan Rasul sallallahu alaihi wasallam atau dari perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa melaksanakan sunnah dengan jumlah-jumlah yang sempurna. Wa min dzalika salatul witri. Maka dari itu juga di dalam salat witir, yang mana salat witir itu adalah salatu tsabitah muakkadah, yang mana salat witir itu adalah salat yang sudah ditetapkan dan juga sudah sangat kuat, yaitu adalah sunnah yang paling dianjurkan sehingga disebut dengan adalah sunnah muakkad. Itu adalah salat witir. Maka kita harus bisa untuk melakukan ini. Walaupun kebanyakan seseorang sekarang apalagi mempedulikan di dalam sholat sunnah, sholat fardu saja sudah berat. Untuk mempertahankan sholat fardu saja kita sudah berat, apalagi kita mau melangkah kepada sholat sunnah. Padahal sholat sunnah ini akan meringankan di dalam pelaksanaan sholat fardu, itu adalah sholat sunnah. Apabila kita mempunyai keistiqomahan mempertahankan di dalam sholat sunnah, maka akan dimudahkan di dalam sholat fardu. Tapi kalau kita cuma mempertahankan di dalam sholat fardu, maka sholat farduhnya itu merasa berat, apalagi sampai mau melangkah kepada sholat sunnah. Sholat sunnah di sini adalah menyempurnakan di dalam kefarduan, sehingga Imam Ghazali mengatakan bahwa adalah fardu itu adalah ra'sul mal wa sunnah ribuhu. Orang yang melaksanakan fardu itu ibaratkan
Ra'sul mal ibaratkan modal utama bagi orang yang berdagang, kalau ibaratkan orang yang berdagang. Sedangkan sunnah itu adalah ribuhu, adalah keuntungannya. Jadi ketika kita misalnya hanya mempertahankan di dalam fardu saja, maka ibaratkan orang berdagang hanya kembali modal. Berarti kita rugi di dalam kerjaan, rugi di dalam waktu dan sebagainya. Tapi kalau kita melaksanakan sunnah, maka seperti halnya orang berdagang mendapatkan keuntungan yang banyak. Semakin banyak kita melaksanakan sholat sunnah, memperhatikan dalam sunnah, maka semakin banyak keuntungan yang kita peroleh di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan juga bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat seseorang itu bukan dari jalan fardu, akan tetapi dari jalan sunnah. Kalau fardu itu memang sudah kewajiban kita. Fardu itu adalah sudah kewajiban kita. Tapi sunnah ini adalah bukan kewajiban, akan tetapi seperti halnya orang berdagang melaksanakan sunnah ini mendapatkan keuntungan yang besar. Dalam sunnah juga ada yang disebut dengan sunnah muakkadah, sunnah yang paling dianjurkan. Jadi sunnah yang memang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga jadilah disebut dengan sunnah muakkadah. Jadi kalau kita memperhatikan banyak sunnah-sunnah yang muakkadah, diantaranya sunnah muakkadah ini adalah disebut dengan sholat witir, yang mana waqad dhahaba ba'dul ulama ila wujubiha. Bahkan sebagian para ulama ada yang mewajibkan kepada dirinya di dalam sholat witir. Kenapa? Dikarenakan sholat menjadi sholat yang muakkadah, karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan dalam sholat witir, sehingga dirinya sebagian para ulama itu mewajibkan di dalam sholat witir. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, laula musyaqqati ala ummati, kalau tidak memberatkan kepada umatku maka aku wajibkan sholat witir. Akan tetapi karena takut memberatkan kepada umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betapa kasih sayangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Jadi sesuatu Rasulullah SAW tidak menggampangkan di dalam mewajibkan kepada umatnya, kecuali kewajiban itu memang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hikmah juga Rasul SAW, kenapa kau dalam adzan ini kau tidak Rasul SAW yang adzan? Kenapa kau sahabat kau bukan Rasul SAW? Justru itu adalah itu bahkan bisa menjadi beban bagi umatnya kalau misalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang adzan. Karena kalau sudah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang adzan, maka itu adalah seruan dari Rasul. Ketika misalnya itu adalah Rasul yang menyeru, maka wajib bagi umatnya untuk datang. Wajib untuk datang. Sedangkan sifatnya di dalam sholat berjamaah itu disebut dengan fardu kifayah. Maka hikmahnya juga Rasulullah akhirnya menyuruh kepada sahabat yang adzan karena meringankan beban kepada umatnya. Begitu juga di dalam sholat witir, sehingga disebut dengan sholat sunnah muakkadah. Maka kita juga harus mempunyai perhatian betul di saat kita mendengar setiap sunnah yang muakkad seperti ini, maka kita juga memperhatikan tentang sunnah-sunnah seperti ini. Nanti akan kita jelaskan bagaimana cara dalam sholat witir. Begitu juga waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha witrun yuhibbul witr fa'autiru ya ahlal Qur'an. Maka kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah Maha Esa. Witrun adalah satu, adalah ganjil. Fa'autiru, maka Rasulullah SAW kemudian menyerukan fa'autiru ya ahlal Quran, maka sholatlah witir kalian
Ya ahlal Quran, wahai ahli Quran. Ahli Quran ini adalah semua umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini disebut dengan ahli Quran. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini memerintahkan untuk kita sholat witir, ya ahlal Quran. Bagi juga qala alaihi salatu wassalam, al witru haq wa man lam yutir falaisa minna. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al witru, sedangkan salat witir, al witru sedangkan witir itu hak, itu adalah hak. Wa man lam yutir falaisa minna, barang siapa yang tidak salat witir falaisa minna, maka di situ bukan dari kalanganku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa aktsaruha, sedangkan paling banyaknya salat witir 11 rakaatan. Paling banyak salat witir itu adalah 11 rakaat. Jadi waktunya salat witir ini adalah mulai habis isya sampai subuh, maka itu adalah salat witir. Maka jadikanlah witir ketika itu misalnya salat ba'da isya, maka lanjutkan di dalam salat witir, maka jadikanlah ganjil. Salat misalnya salat isya ba'da isya 2 rakaat, kemudian ditambah 1, maka menjadi witir. Maka dapat keutamaan dalam salat witir, juga mendapatkan keutamaan ba'da isya. Wa aqallu ma yanbaghi an taksir alaihi 3 rakaatan. Sedang paling sedikitnya salat witir, yaitu bagi kalian seharusnya itu adalah salat itu adalah 3 rakaat. Tapi dijadikan 2 salaman. Kalau Imam Haddad itu mengajarkan di dalam salat witir ini, rakaat yang pertama maka bacalah surat Sabbihisma rabbikal a'la. Surat pertama, rakaat yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian salam, kemudian takbir, nambah 1 rakaat lagi, yaitu yang dibaca setelah Fatihah, yaitu adalah baca surat Al-Ikhlas, yaitu baca Qul huwallahu ahad, kemudian baca Qul a'udzu birabbil falaq, dan juga membaca Qul a'udzu birabbin nas, kemudian salam. Kalau misalnya terlalu panjang, maka carilah surat-surat yang pendek yang kita hafal, maka tidak masalah. Jadi tidak harus menggunakan surat-surat yang tadi, tidak. Kalau hafal ya lebih baik menggunakan yang tadi. Apabila tidak hafal, maka carilah surat-surat yang pendek. Yang penting sudah melaksanakan salat witir. Itu adalah di dalam salat witir. Jadi paling banyak itu adalah 11. Kalau di Hadramut, kalau di Tarim, maka banyak orang di situ adalah mengambil witir ini, mengambil 11 rakaat. Kita ketika salat tarawih kan ada witir 3 rakaat. Kemudian di tengah malam maka kemudian ditambah lagi menjadi, itu nambah ketika 3 maka kurang 8, 9, 10, 11, berarti dijadikan 4 salat. Itu ada yang dijadikan kalau di dalam bulan Ramadan, maka boleh untuk melaksanakan sholat witir dengan berjemaah. Kalau di bulan Ramadan maka sholat sendiri-sendiri. Itu adalah di dalam sholat witir. Kalau kita meniru di Tarim, maka sangat berat kalau dipraktekkan di Indonesia. Tapi kalau dipraktekkan di sana memang sudah lingkungannya. Di sana masyarakatnya memang senang sholat tarawih aja, mereka mulai dari ba'da isya sampai subuh, sampai jam 3 gitu. Mereka pindah-pindah. Kalau seperti halnya Habib Umar, dalam tarawihnya itu dimulai jam 9, itu selesai kadang sampai jam setengah 12. Ini kalau dipraktekkan di Indonesia bisa ada jemaahnya. Nah, kalau dipraktekkan di Indonesia, ini yang dibaca 2 juz setiap malam, 2 juz. Nanti tanggal 17 maka ada khatam Quran di dalam sholat tarawih. Kemudian setelah dari setengah 12
maka tidak cukup istirahat, tidak berhenti istirahat, tidak, tapi langsung pergi ke masjid yang lain. Di situ ada masjid namanya Masjid Ba'alawi. Di Masjid Ba'alawi ini biasanya dimulai 10:30. Maka dari Darul Mustafa, maka rata-rata semua orang-orang datang ke masjid yang ada di daerah Tarim. Ketepatan di situ waktu pelaksanaan sholat tarawih, maka ikut sholat tarawih bersama. Itu selesai sampai kadang sampai jam 1:30 atau sampai 1:30. Setelah itu tidak berhenti dari itu, tapi pindah. Ada di situ juga masjid namanya Masjid Muhdar. Kalau kita lihat ada menara yang tinggi, kalau jadi lambang Hadramut, maka itu disebut dengan Masjid Al-Muhdar. Di situ 1:30 mulai, kemudian lanjut di situ sholat berjamaah, sholat tarawih lagi. Itu selesai sampai jam 2:30. Nah, dari itulah baru mereka pulang makan sahur. Habis makan sahur biasanya ada berjamaah sholat witir, melanjutkan dari witir yang tadi malam, yaitu 8 rakaat. Maka semuanya rata-rata banyak yang ikut di situ melaksanakan sholat witir. Sholat witir ini yang dibaca bukan surat-surat yang pendek, akan tetapi yang dibaca adalah Al-Quran. Itu bukan surat-surat yang pendek, akan tapi menghatamkan Al-Quran. Jadi dijadikan hatam Al-Quran sampai itu adalah hampir subuh. Setelah itu selesai subuh, maka sholat subuh, kemudian baca adkar kalau di Darul Mustafa. Baca adkar, habis itu daras roha kepada Habib Umar sampai isyraq. Isyraq baru istirahat. Nanti sebelum zuhur kita sudah bangun. Sebagian ada yang daras, sebagian ada yang hizib Quran. Ya, setelah itu baru melaksanakan sholat zuhur, habis sholat zuhur, kemudian hizib Quran, kemudian sampai asar, kemudian daras sama Habib Umar sampai hampir maghrib kurang 10 menit baru selesai. Habis daras kuman iftar, yaitu makan kurma, asalkan membatalkan, kemudian sholat maghrib. Kalau kita kan sholat maghribnya kalau sudah tidak mau isya baru tidak mau sholat maghrib. Kalau sudah kekenyangan, kalau sudah full perut baru tidak mau sholat. Kalau itu asalkan batal, kemudian sholat maghrib. Habis sholat maghrib bukan langsung makan nasi, tapi masih sholat tasbih. Sholat tasbih ini adalah 4 rakaat. Semua dikatakan sholat tasbih kalau dijumlah semuanya, baca tasbih sebanyak 300 tasbih selama sholat 4 rakaat. 300 tasbih. Jadi caranya ada di dalam kitab Nasaidiniyah, di dalam kitab Imam Haddad. Jadi baca tasbih semuanya diisi di dalam tasbih. Jadi dalam ruku' baca tasbih, dalam i'tidal tasbih, dalam sujud tasbih. Ya, semuanya baca tasbih, semua, sehingga kalau dijumlah semuanya dari 4 rakaat itu mencapai 300. Kalau di 2 rakaat di sini maka mencapai 300 tasbih. 300 tasbih. Jadi agak lama. Ya, perkiraan di situ sholatnya sampai setengah jam paling lama. Baru setelah sholat tasbih baru makan nasi. Ya. Makan nasi sebentar, itu makan nasi itu sudah isya sudah. Makan nasi, kemudian istirahat sejam, 8:30 mulai tarawih lagi. Dan itu full setiap hari seperti itu selama bulan Ramadan. Jadi malam itu memang tidak ada orang tidur. Jadi kalau bulan Ramadan malam itu dibuat siang, kalau siang maka dibuat malam. Itu menjadi kebiasaan sehingga terasa kepayahan di dalam ibadah itu memang terasa. Kenikmatan baru bisa terasa seperti itu. Kalau kita kan nanggung sehingga ibadah menjadi beban, bukan menjadi kenikmatan di dalam beribadah, justru malah menjadi beban. Itu karena kita masih belum merasakan di dalam payahnya ibadah ini, masih belum. Ya. Kita masih belum melaksanakan sholat
dan ibadah seperti halnya kita pergi ke sawah. Masih belum ya. Tapi kalau merasakan payahnya dalam ke sawah, maka kita sering. Bagaimana payahnya, capeknya ya, maka sering. Akan tetapi kita belum pernah merasakan di dalam payahnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya ukuran orang ahli surga seperti ahli tarim, maka kayaknya orang Indonesia ini sudah tidak ada ciri-cirinya seperti itu. Kalau ahli surga harus seperti orang tarim. Akan tetapi kita tidak menjadi orang yang putus asa, yang meninggalkan tentang apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di dalam salat witir. Jadi salat witir paling banyak maka ada 11, sedangkan paling sedikitnya itu adalah 3 rakaat. Wa filuha min akhir lail liman lahu adatah rasikha fi qiyamun fi qiyami min akhir afdal, man akharahu afdal. Dan juga mengerjakan di akhir malam bagi orang yang sudah biasa untuk bangun malam, yaitu adalah mengakhirkan, maka lebih utama. Ini bagi orang yang sudah melaksanakan biasa qiyamul lail, dia biasa bangun malam ya. Misalnya dia biasa bangun jam 3 bangun, maka mengakhirkan dalam sholat witir itu adalah lebih utama. Tapi kalau misalnya tidak bisa, maka lebih utama adalah setelah sholat isya maka sholat witir. Qala alaihi wasallam ijalu akhir salatikum fil laili witran. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, jadikanlah kepada kalian, yaitu adalah akhir salat kalian di malam hari itu adalah witran, adalah dijadikan ganjil. Wa malam takun lahu ada fi qiyamu fi'luha ba'da salatul isya aula lahu. Akan tetapi bagi seseorang yang tidak bisa, yang tidak biasa di dalam qiyamul lail, dalam salat malam, maka lebih baik itu adalah salat setelah isya. Kalau tidak bisa, biasa aku kalau misalnya kalau kita ini biasa sholat biasa bangun itu kalau udah adzan tidak bangun. Nah, kalau orang yang seperti itu maka lebih baik habis sholat isya maka sholat witir. Kalau yang biasa maka lebih afdal itu di akhir malam. Terus apabila misalnya kita untuk menjaga, maka lebih baik menjaga maksudnya yaitu adalah setelah sholat isya maka sholat witir. Kemudian misalnya kita bangun di malam hari, maka kita bisa lanjutkan untuk sholat nambah di dalam sholat witir. Misalnya nambah 2 rakaat lagi atau nambah 4 rakaat lagi. Kalau mampu maka nambah 8 rakaat kalau mampu. Maka itu adalah untuk bisa mendapatkan keutamaan. Jadi bisa mendapatkan juga keutamaan dari awal dan juga bisa mendapatkan keutamaan yang akhir karena sudah melaksanakan sholat akhir. Itu di dalam sholat witir. Begitu juga adalah sholat yang sangat sholat sunnah ya muakkad, wa min dzalika sholatud duha, yaitu adalah dalam sholat duha. Wa hiya sholatul mubarak katsiratun naf'i wa aktsaruha 8 rakaat. Dan begitu juga adalah sholat sunnah itu adalah juga sholat duha. Sholat duha itu adalah wahia sholatul mubarakah katsirun naf'i, yaitu adalah sholat yang berkah dan banyak kemanfaatannya. Itu adalah sholat duha. Sedangkan paling banyaknya waktsaruha, paling banyaknya sholat duha itu adalah 8 rakaat. Berarti kalau 8 rakaat dijadikan 4 salam. Ini paling banyaknya. Ada yang mengatakan paling banyaknya. Ada yang mengatakan wakila isnata asyarah. Ada yang mengatakan paling banyaknya itu adalah 12 rakaat. Wa qad warada aqalluha rakaatan, dan di dalam riwayat paling sedikitnya sholat duha itu adalah 2 rakaat. Misalnya cuman bisa 2 rakaat, ya sudah 2 rakaat. Cuman yang lebih afdal di situ adalah ngambil 8 rakaat.
Kalau misalnya kita tidak bisa, maka ngambillah 2 rakaat. Kapan waktunya sholat duha? Waktunya sholat duha ini yaitu mulai terbitnya matahari. Terbitnya matahari sampai waktu zawal. Yaitu adalah waktu zuhur, yaitu sampai zuhur. Maka itu waktunya sholat duha. Jadi kalau misalnya kita mau berangkat sekolah, maka habis mandi, maka luangkan sebentar sholat duha 2 rakaat, kemudian pakai seragam. Enak. Atau nanti pakai seragam dulu, kan pakai seragam pakai celana, kan sudah nutup aurat, kemudian sholat dengan menggunakan pakai celana. Jadi sah 2 rakaat, yaitu untuk melaksanakan sholat duha. Bagaimana niatnya? Maka niatlah sholat duha. Jadi niat tidak harus menggunakan bahasa Arab. Bukanlah harus mengucapkan usolli sunnatul duha rakaataini misalnya. Tidak harus seperti itu. Talafud bin niat maka sunnah. Maka cukup di dalam hatinya niat melaksanakan sholat duha karena Allah, 2 rakaat lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Sudah dalam hatinya Allahu Akbar, masa niat salat duha. Maka itu sudah cukup. Jadi tidak harus talafud bin niat. Maka ini betapa berkahnya dalam kehidupan kita, dan Allah akan menggampangkan di dalam jalan rizki apabila orang yang ahli duha, orang yang sering melaksanakan sholat duha. Wa afdalu awqatiha an tusalli idza adhan nahar wa madara garibu min rubu'ihi. Kemudian paling utamanya waktu-waktu sholat duha yaitu adalah ketika adha, yaitu ketika agak siang, yaitu adalah diperkirakan di situ adalah seperempat pertengahan siang, berarti hampir duhur, yaitu sekitar jam 10. Itu paling utama. Tapi kalau misalnya kita jam 10 kita pas aktif-aktifnya dalam bekerja, yang bekerja yang sekolah jam 10 tidak mungkin repot untuk kita melaksanakan. Maka lakukanlah itu sebelum jam 7, setengah 7 kita sudah. Kalau berangkat sekolah jam berapa? Jam 6. Jam 6 ya sudah, jam 6 itu bisa kita melaksanakan sholat duha. Karena sekarang isyraq itu jam 5 20 menit itu sudah isyraq. Setengah 6 itu sudah isyraq. Sudah terbit matahari. Jadi jam 6 kurang seperempat kita sholat masih bisa dalam sholat melaksanakan sholat duha. Kalau sudah nanti kelihatan matahari, sudah terang, sudah sholat duha, maka boleh. Itu adalah dalam sholat duha. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusbihu ala kulli sulamai min ahadikum sadaqah fa kullu tasbih sadaqah fa kullu tahmid sadaqah wa kullu tahlil sadaqah wa kullu takbir sadaqah wa amrun bil ma'ruf sadaqah wa nahyi 'anil munkar sadaqah wa yajzi min dzalika kulli rak'atan yarka'uhuma min ad-duha. Maka setiap yusbihu ala kulli sulaimin min hadikum sadaqah, maka setiap aktivitas setiap kalian di dalam sehari bagi kalian maka membutuhkan sedekah. Bagaimana di dalam sedekahnya? Maka dalam sedekah di sini tidak harus mengeluarkan harta, tidak. Akan tetapi yaitu kullu tasbih, maka cukup ente bertasbih maka dikatakan sedekah, sudah memenuhi di dalam sedekah kita. Wa kullu tahmid, dan setiap kita membaca tahmid. Gini tasbih di situ adalah membaca subhanallah, maka itu disebut dengan tasbih. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, maka itu disebut dengan tasbih. Kemudian wa kullu tahmid sedekah. Setiap tahmid, maka tahmid ini adalah membaca alhamdulillah, maka itu disebut dengan tahmid. Itu alhamdulillah itu disebut dengan tahmid. Wa kullu tahlil sadaqah, dan setiap tahlil itu sedekah. Cukup kita mengatakan la ilaha illallah, maka itu disebut dengan sedekah. Jadi sedekah. Wa kullu takbir, begitu juga setiap takbir maka itu disebut dengan sedekah. Takbir itu seperti mengucapkan Allahu Akbar, maka itu adalah takbir. Maka itu sudah cukup memenuhi di dalam sedekah kita di dalam sepanjang hari. Wa amrun bil ma'ruf sedekah, kemudian memerintahkan kepada yang kebaikan itu juga disebut dengan sedekah. Jadi mengajak temannya, ayo sholat bareng, ayo kita sholat dulu. Misalnya mau nongkrong bersama teman, ayo kita majelis dulu, bisa nongkrong,
Ayo sholat dulu biar nanti enak nongkrongnya. Itu juga disebut dengan sedekah. Kemudian wa nahyu 'anil munkar, sedekah. Kemudian di situ mencegah dari setiap kemungkaran, maka juga sedekah. Setiap ada temannya hendak melakukan kejelekan, kemudian ente nasihati, jangan lakukan, tidak enak nanti. Maka itu juga sedekah. Kalau kita mampu misalnya kita mencegah, jangan macam-macam ente kalau mencuri itu. Nah, juga di situ disebut dengan mencegah di dalam kemungkaran. Kalau tidak mampu maka dengan menggunakan nasihat. Itu juga disebut dengan sedekah. Wa yazihi min dzalika kulli rak'atan wa yakahuma min ad-duha, maka mencukupi dari hal itu semua yaitu dengan 2 rakaat salat duha. Maka kalau ente salat duha 2 rakaat maka sudah mencukupi di dalam sepanjang harinya di situ. Maka sudah mencukupi. Maka setiap hari kan kita harus membutuhkan di dalam sedekah. Makanya kalau kita bisa memilih, kalau tidak bisa ya cukup baca tasbih, kalau tidak bisa ya cukup dengan baca takbir, kalau tidak bisa kita cukup dengan membaca tahlil, kalau tidak bisa kita bisa menggunakan 2 salat duha. Maka seperti itulah kita. Falau lam jarud fi fadli hadis salat illa hadal hadis sahih la kafa. Maka sebenarnya bagi kita keutamaan dari ini hadis dari salat ini sebenarnya sudah cukup bagi kita ada di dalam hadis sahih, maka itu kita sudah cukup. Maka itulah kita menjaga di dalam salat. Maka kita sekarang sudah mengenal dalam beberapa salat yang muakkad, yaitu salat yang paling disunahkan yang dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama di sini adalah dalam salat witir dan juga dalam waktu-waktu salat witir. Maka salat witirlah paling sedikit 3 rakaat, waktunya setelah salat Isya sampai salat subuh. Kemudian yang kedua kita mengenal dalam salat duha. Salat duha waktunya ini adalah setelah terbitnya matahari sampai zuhur. Paling sedikitnya 2 rakaat dan paling banyaknya ada yang mengatakan adalah 8 rakaat, ada yang mengatakan 12 rakaat. Maka semua di sini salat duha adalah pengganti sedekah di dalam kehidupan kita dalam sehari-hari. Maka dari inilah kita amalkan bersama. Ya, apabila kita mampu maka kita akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Apabila kita meninggalkan juga tidak mendapatkan dosa, tapi menjadi orang yang rugi karena sudah tidak mengejar di dalam keutamaan waktu yang Allah berikan kepada kita. Allah memberikan waktu di dalam setiap pekerjaan di sini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an, yaitu adalah wal asri. Bersumpah demi waktu. Ini maksudnya apa? Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an karena pentingnya itu adalah dalam waktu. Karena sebab waktu itulah kita bisa mendapatkan pahala yang besar. Dan akhirnya kita bisa mengetahui di dalam setiap waktu-waktu dalam keutamaan untuk mendekat kepada Allah. Misalnya kita masuk waktu Isya, habis sholat Isya, kita misalnya masih pengen ibadah, apa ibadah yang paling afdol? Maka ingat kepada sholat witir. Kemudian kita masuk setelah subuh, kita pengen ibadah apa yang afdol di waktu ini? Maka kemudian sholat duha, maka sholat duha. Maka kita harus mengetahui dalam setiap waktu-waktu, dan insyaallah nanti setelahnya ini akan dijelaskan juga tentang keutamaan di dalam sholat yang lainnya. Mudah-mudahan apa yang kita dengar kita bisa mengamalkannya. Digampangkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lebih banyak kita mengerjakan di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada kita membuang waktu-waktu yang ada. Mungkin cuma ini yang bisa kami sampaikan. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.